Halo Juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HP Redmi Note 7 Lavender yang bootloop. Ya, ini HP-nya. Nah, ini datang H-2, jadi kebetulan saat itu lagi fullnya atau H-1 kita udah libur. Jadi ini belum sempat saya buka atau belum sempat saya cek. Menurut usernya atau menurut orang yang punya HP ini katanya bootloop. Nanti kita akan cek bootloop seperti apa. Namun seperti biasa sebelum kita membahas masalah bagaimana cara melakukan servisnya, nanti kita akan unboxing terlebih dahulu supaya sama-sama enak lah kondisi HP datang seperti apa, kelengkapannya bagaimana. Nanti kita akan cek terlebih dahulu karena ini penting ya supaya tidak ada dusta di antara kita. Koyo apa wae. Sekarang daripada kita kebanyakan ngomong, langsung kita unboxing HP servisan berikut ini. Sebelum kita membuka HP ini, coba kita cek dulu ini pengirimnya atas nama Yoga dari Lamongan. Terkait dengan nomor telepon ataupun alamat lengkapnya seperti biasa saya sensor demi menjaga privasi Mas Yoganya ya. Oke, sekarang kita langsung unboxing saja atau kita buka atau kita cek kondisi HP seperti apa yang katanya itu bootloop. Jadi kronologi menurut Mas Yoga, ini HP-nya habis beli COD, kemudian sampai rumah di hard reset, ternyata kekunci akun Mi, kemudian habis itu entah diapain kok tiba-tiba bootloop, katanya seperti itu. Nah, ini proses membuka HP Note 7 Lavendernya ini saya percepat untuk mempersingkat waktu saja ya. Soalnya kalau ini tidak saya percepat laju video, tentunya kita akan bosan menunggu proses pembukaan HP, pembukaan kayak apa aja ya, pembukaan kayak acara. Oke, ini masih proses membuka HP Redmi Note 7 Lavender yang katanya bootloop. Nanti kita akan cek seperti biasa sebelum kita ngecek kondisi apakah bootloop atau bagaimana. Kita terlebih dahulu ngecek kondisi fisik dari HP-nya ya. Kita ngecek kondisi fisik dari HP-nya terlebih dahulu. Nanti kondisinya seperti apa supaya enak. Artinya seandainya nanti sampai di sini kok tiba-tiba pecah. Nah, ini kan sudah tahu, artinya sudah tahu itu artinya memang dari sini pecah ya. Sampai sini pecah gitu maksudnya ya. Sampai sini pecah atau tidaknya. Nah, kita akan enak untuk memberi penjelasan ke konsumen atau ke usernya. Ini sepertinya oke-oke saja, tidak ada masalah baik di bagian pinggir-pinggir ya. Kemudian slot SIM juga ada, atas oke, bagian sini juga oke, bagian bawah juga oke, LCD-nya juga terlihat oke semua. Oh, ini sudah pernah dibongkar ternyata. Jadi ini sudah bekas bongkaran Redmi Note 7-nya. Fingerprint juga udah dilepas ini ya. Wow, keren ini mesinnya. Kaleng-kalengnya udah hilang, jadi bekas apa ini ya? Bekas uprek, jadi kaleng-kalengnya udah hilang. Kok lebih mengarah ke hardware sih? Kalau melihat kondisi kondisi botnya udah amburadul seperti ini, kaleng-kalengnya udah hilang. Tapi ya nggak tahu, nanti kita cek terlebih dahulu ya. Kita cek terlebih dahulu, kita pasang baterainya, kemudian kita nyalakan dulu HP-nya dengan menekan tombol power. Soalnya begini, bootloop itu bisa karena dari sisi software, bisa saja karena dari sisi hardware. Kalau kita melihat sekilas dari kondisi botnya, ini kok mengarah ke hardware. Jadi kalau seandainya kita menerima servisan HP bootloop, alangkah baiknya kita konfirmasi ke user atau tanyakan ke user kenapa kok bisa bootloop, habis diapain gitu kan, habis diuprek softwarenya atau habis jatuh atau habis kebanting. Nah, ini kan tentunya kita akan lebih mudah di dalam melakukan penangannya atau melakukan solusinya gitu ya, mencarikan solusinya maksudnya ya. Kalau melihat tanda-tanda seperti ini, dia hanya stuck di logo Redmi, kemudian bawahnya ada tulisan unlocked. Unlocked hanya menandakan bahwa Redmi Note 7 Lavender ini sudah unlock bootloader dan dia hanya stuck di logo Redmi. Kalau mungkin HP-HP Xiaomi yang lain mungkin stuck di logo Mi ya.
tidak ada proses setelah itu. Nah, coba saya kasih contoh HP Note 7 Lavender yang dalam keadaan normal, di mana ketika HP tersebut kita hidupkan, ada proses yang berlangsung setelah muncul logo Redmi. Nah, ini sudah saya matikan. Kemudian kita akan menekan dan menahan tombol power. Kita akan menekan dan menahan tombol power sampai HP Redmi Note 7 Lavender ini nyala ya, sampai muncul logo Redmi, kemudian di bawahnya ada logo unlocked-nya, karena memang kebetulan ini juga sudah UBL. Nah, kita tunggu beberapa detik, sekitar 10 sampai 20 detik, nanti akan ada proses setelah itu ya. Nah, muncul Redmi Note 7 by Xiaomi, kemudian powered by Android. Nah, di sini ada proses setelah muncul logo Redmi-nya, tidak hanya stuck di logo Redmi. Nah, ini menandakan bahwa HP Redmi Note 7 Lavender ini dalam keadaan normal-normal saja. Berbeda dengan Redmi yang ini, Redmi Note 7 Lavender yang ini, dia hanya stuck di logo Redmi saja. Tidak ada Redmi Note 7 Lavender setelah itu, dan juga tidak ada proses loading Android-nya. Nah, biasanya stuck seperti ini memang lebih mengarah ke hardware, tapi ya tetap kita harus tahu kronologinya bagaimana. Itu yang penting ya, itu yang penting. Melihat dari sisi mesinnya aja udah kayak gini, kayaknya memang lebih mengarah ke sisi hardware-nya. Namun kita juga perlu mencarikan sebuah tanda-tanda yang lain ya. Tanda-tanda yang lain itu salah satunya adalah HP Redmi Note 7 Lavender, ya bukan hanya Note 7 aja, bukan hanya Xiaomi saja, ketika tidak bisa masuk ke recovery, nah ini juga menandakan bahwa di situ ada kendala hardware. Tapi kalau seandainya masih bisa masuk ke recovery, nah ini mengarah ke software. Ini biasanya ya, ini biasanya. Tapi tetap yang paling penting adalah kita harus tahu kronologi kenapa HP-nya boot loop. Itu penting ya. Karena nanti kalau kita langsung main sikat kemudian HP-nya jadi matot, nah tentunya kita akan dituntut sama user, loh kok HP-nya saya jadi matot padahal saya servis ke sini supaya bener, kok ini malah sekarang jadi matot. Lah ini karena begini mas, karena begini. Alasan itu tidak akan diterima sama user ketika kita langsung main sikat. Jadi mendingan ketika kita mendapatkan HP boot loop, kita tanya dulu boot loop karena apa. Kemudian kita sampaikan terkait resikonya. Resiko matot bagaimana? Apakah dia oke atau tidak? Kalau misalnya tidak oke, nah berarti kembali ke kita. Kita berani nggak nanggung resiko? Kalau kita berani nanggung resiko, it's okay, nggak masalah. Yang penting biaya servisnya sesuai ya. Kalau biaya servisnya nggak sesuai ya rugi juga kita. Jadi harus ada kesepakatan sebelum kita melakukan atau mengeksekusi HP ini ya, supaya sama-sama enak, bahasanya sama-sama enak gitu ya. Ini sudah saya lepas fleksibel baterai tadi, kemudian saya coba nyalakan sekali lagi, jangan-jangan nanti ada loadingnya, jadi harus diulang untuk meyakinkan bahwa ini stuck, benar-benar stuck atau tidak. Kelihatannya memang benar-benar stuck, ini tidak ada proses selanjutnya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke mode recovery. Ke recovery-nya volume atas sama power ditekan secara bersamaan. Apakah Note 7 Lavender ini berhasil masuk ke recovery ya? Maaf sendawa. Ya Allah karim. Nah, apakah Note 7-nya ini, nah ini berhasil. Nah ini justru sudah diinstal TWRP. Jadi ini recovery bukan bawaannya Xiaomi, dia TWRP ya. Coba kita akan melakukan wiping data. Jadi ini satu poin saja. Satu poin ketika masih bisa masuk ke recovery, ini berarti ada harapan atau mengarah ke software. Tapi ya belum tentu juga, nanti kita analisa lebih jauh lagi ya. Tadi sepertinya saya wipe juga sukses tadi ya. Nanti kita akan coba ulangi wipe data. Di sana wipe datanya sukses. Jadi ketika bisa masuk recovery, itu pun kita harus juga tes lagi ya. Apakah di wipe data sukses apa tidak. Kalau seandainya di wipe data violet atau gagal, ini juga mengarah ke
ke hardware, meskipun apa? Meskipun itu bukan sebuah hukum kepastian ya. Sekali lagi, tanya kondisi HP bootloop kenapa itu adalah penting ya, karena itu nanti mempengaruhi kita akan dalam analisa, maksudnya ya, dalam analisa ya. Aku lek ngomong kira-kira bulet apa rakyat mau iki. Bolah, intinya nek mendapatkan servis HP bootloop, kita harus tanya kronologinya, kok bisa bootloop bagaimana, kemudian seandainya nanti diservis resikonya adalah matot ya. Ini harus disampaikan ya kalau kita ragu. Tapi kalau kita optimis ini software, ya udah digas aja. Cuman ya tetap kita harus nanggung resiko ya. Ketika HP-nya jadi matot, kita harus ganti HP lah. Intinya seperti itu. Ini formatting data using apa itu? Yang jelas itu done, artinya format datanya sukses. Nah, sekilas ini adalah mengarah ke software. Jadi ada dua sisi yang berlawanan. Dari sisi bot ini mengarah ke hardware. Kemudian dari sisi hanya stuck di logo Redmi juga bisa mengarah ke hardware. Cuman ketika bisa masuk ke recovery, dia mengarah ke software. Apalagi di wipe data dia sukses tadi ya. Jadi kalau kita cocokkan dengan alasan atau apa namanya? Bukan alasan sih, kita cocokkan dengan keterangan dari user yang katanya itu COD-an, HP direset di rumah, kemudian terlock akun Mi dan tiba-tiba bootloop. Jadi ini ada bisa sinkron ya. Untuk servis HP seperti ini, intinya sekali lagi kita tanyakan kronologinya bagaimana. Satu, kemudian terkait dengan resiko ketika HP itu nanti dieksekusi, apakah nanti HP-nya jadi matot, kita tanyakan dulu ke usernya, dia mau nggak menerima resiko itu. Kalau tidak, ya sudah, kembali ke diri kita berani eksekusi apa tidak. Kalau kita tidak berani eksekusi, ya sudah, nggak usah nggak usah dikerjakan, cancel dulu aja. Semua kembali ke masing-masing. Yang jelas harus ada harus ada komunikasi sebelum kita melakukan eksekusi pada HP yang bootloop supaya sama-sama enak antara counter dengan usernya. Saya kira masalah HP bootloop ini sudah cukup jelas. Besok kita akan ke tutorial bagaimana cara mengatasi HP seperti ini ya, seperti yang sudah akan saksikan di video selanjutnya. Untuk malam ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.